Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi. Eh, Selamat datang kembali buat yang udah mengikuti saya. Udah lama saya udah gak upload ya. Dan juga selamat datang yang buat baru-baru mengikuti saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita membuat bootable Windows. Jadi mungkin kalian di sini udah pada tahu ya, udah banyak yang mungkin udah belajar tentang bagaimana cara menginstal Windows ataupun membuat bootable-nya. Namun saya akan memberikan tutorial ini agar ilmu saya juga lebih bermanfaat untuk kalian semua seperti itu. Oh iya, bahan-bahan yang kita perlukan itu adalah satu buah flash disk, kemudian untuk ukurannya itu minimal 8 GB ya, agar lebih aman. Namun untuk aslinya menyesuaikan Windows yang akan digunakan seperti itu. Jika kalian menggunakan Windows 8 ke atas, misal 8, 10, 11 seperti itu kalian butuh di atas 4 GB, jadi minimal emang harus 8 GB seperti itu. Namun jika kalian menggunakan Windows 8 ke bawah, misal Windows 7, Windows Vista, Windows XP seperti itu kalian menggunakan 4 GB juga nggak masalah ya. Jadi itu tergantung dari situasi juga. Jadi kalian mau install ataupun membuat bootable itu menyesuaikan ukuran Windowsnya seperti itu. Yang saya contohkan kali ini saya akan menggunakan software ini ya, Novicorp Windows Flash Professional. Jadi ini dari Novicorp yang sering saya gunakan. Jika kalian kalau misal kalian menggunakan Rufus ya monggo, terserah kalian sendiri ya. Jadi saya pertama ini ini saya punya 1 2 3 4 ya, ini ada Windows 7 64 bit, kemudian Windows 7 32 bit. Nah, untuk Novicorp Windows Flash itu daripada lama-lama langsung coba aja udah ya. Jadi langsung saja udah tak praktekkan agar kalian juga lebih paham. Kita buka Windows Flashnya. Nah, tampilan seperti yang awal itu biasanya seperti ini. Kemudian tinggal mencetin ya, centang. Kemudian kita klik langsung next. Nah, untuk di sini itu ada dua pilihan. Kalian itu pakai yang udah diekstrak Windowsnya di dalam folder, atau kalian masih menggunakan ISO. Jadi semisal seperti ini ya. Windows saya ini kan itu ISO ya, ISO. Jadi kalau misal kalian mau langsung itu bisa langsung I have ISO image ini. Kalau kalian sudah mounting ISO-nya atau kalian sudah ekstrak ISO-nya, itu kalian pakai ini tidak apa. Cuma kelebihannya itu kalau jika kalian menggunakan yang atas ini itu lebih cepat untuk membuat bootable-nya, karena dia itu akan langsung mengkopas dari isi ISO tersebut ke dalam flash disk kalian masing-masing seperti itu. Namun jika kalian menggunakan yang kedua, itu kalian kan ISO-nya masih dalam bentuk ISO ya, dalam bentuk file, jadi bukan dalam bentuk folder yang udah ada isi-isinya ISO tersebut. Itu akan menjadi lama karena ISO itu kan masih diekstrak, namun di dalam sistemnya Novicorp seperti itu. Jadi ketika sudah mengekstrak baru di copy seperti itu. Kalau saya sendiri itu lebih suka yang atas, lebih cepat soalnya. Ini kebetulan saya sudah sudah saya mounting, jadi dia itu udah berbentuk dalam bentuk folder seperti itu. Langsung kita klik next ya. Kemudian ini Windows file path, itu kita cari Windows yang sudah saya ekstrak tadi. Kebetulan saya udah mounting seperti ini.
karena di Windows 8 ya, 8, 10 dan 11 itu kalian memounting ISO itu gampang. Jadi tinggal klik 2 kali aja udah dia itu akan mounting sendiri. Beda dengan menggunakan Windows 7 ya. Kalau kalian sudah menggunakan Windows 7 itu kalian nggak bisa tiba-tiba langsung mounting seperti itu. Ini ya, saya contohkan. Kita klik kanan itu langsung mount, itu bisa. Di mount itu dia itu akan berbentuk folder di sini tanpa kalian harus mengekstrak terlebih dahulu ataupun mengeluarkannya terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian jika kalian udah selesai, kita eject aja. Jadi hampir sama modelnya kayak apa namanya, membuat drive baru lah berdasarkan ISO seperti itu. Nah, ini sudah saya pilih tadi untuk partnya I, kemudian USB-nya, dan pastikan USB kalian itu kosong ya. Jadi agar kalian juga tidak bingung kenapa kok nanti tiba-tiba hilang gitu datanya. Jadi pastikan itu kosong dulu terlebih dahulu. Aslinya meskipun nggak kosong ataupun itu emang udah datanya itu emang udah nggak penting buat kalian, ya kalian langsung saja nggak apa-apa. Kalian langsung next ya. Kemudian akan muncul warning seperti ini, notifikasi seperti ini. Ini adalah notifikasi untuk format. Jadi kalian itu akan diformatkan flash disknya, jadi dikosongi agar pembuatan bootable itu bersih dari, jadi flash disk itu akan kosong gitu. Kalian klik continue. Nah, untuk ISO yang masih originalitasnya masih ada itu biasanya langsung muncul tentang license agreement seperti ini. Jadi kalau kalian sudah, anggapannya gini, kalian itu pakai Windows yang udah modif seperti itu, misal ini biasanya udah gak ada, beda, itu isinya beda. Kadang Novicorp-nya gak baca ataupun gimana seperti itu, jadi gak bisa kadang-kadang. Jadi kalian langsung accept aja, accept, continue. Udah, tinggal nunggu aja, nunggu sampai selesai, dan ini mungkin 5 menitan lah, kalau enggak 3 menit sih, jadi cepat aslinya. Cuma kekurangannya Novicorp Windows Flash profesional ini, itu kalian nggak bisa ketika Windows itu biasanya modif gitu ya, itu biasanya kadang-kadang nggak bisa. Jadi kalian itu lebih baik menggunakan bootable, pembuat bootable yang lain, mesti misal contoh kayak Rufus, Barenature, kemudian Unit Bootin, itu terserah kalian menggunakan apa. Cuma jadi memang kalau saya sendiri itu biasanya menggunakan Novicorp gara-gara ya enaknya ini. Jadi kalau emang itu aneh untuk Windowsnya, jadi nggak bisa dipakai seperti itu. Maksudnya kalau udah modifan seperti itu ya, itu biasanya nggak bisa dipakai udah. Jadi maksudnya tidak bisa dibuat bootable kalau kalian menggunakan Novicorp. Nah, lebih enaknya itu. Jadi apa ya? Lebih enak lah keamanannya gitu loh. Jadi kalau kalian menggunakan misal Rufus, itu kan pokok dia itu ISO ataupun dia itu emang Windows apa tah gitu, itu biasanya langsung bisa dibuat bootable sama Rufus. Cuma untuk keamanannya itu kan kita kan juga nggak tahu sih, maksudnya itu bisa nggak dibuat bootable beneran gitu loh. Kadang-kadang setelah kita buat bootable lama-lama nunggu, terus kemudian ditunggu ternyata udah diaplikasikan ataupun diinstal ke komputer ataupun ke laptop kalian, itu ternyata nggak bisa. Nah, seperti itu jadinya apa ya, menurut saya lebih enak Novicorp lah gitu daripada yang lain sih. Tapi untuk bedanya saya contohkan secara langsung saja ya. Untuk Rufus ini enaknya itu dia itu coba bisa. Oh, ini baru keluar. Nah, untuk Rufus tuh lebih enaknya seperti ini ya. Dia itu gak ruwet, gak kayak Novicorp tadi seperti itu. Jadi
Sudah, tinggal milih ISO misal contoh seperti ini, udah langsung start aja gitu loh. Jadi cepet aja ya, modelnya seperti ini. Untuk Rufus tuh lebih enaknya seperti ini sih. Jadi kalian tuh buat label apa aja itu gampang seperti itu untuk Rufus ya. Sembari nunggu ini, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan kali ini. Jika kalian punya pertanyaan ataupun apa tentang tutorial saya ataupun tentang video-video sebelumnya, bisa kontak saya di nomor WA saya, ataupun kalian bisa komen di YouTube saya. Ya mungkin itu saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.